Menjaga amanah dalam pekerjaan. Amanah dalam pekerjaan, bagaimana maksudnya? Perlu Anda ketahui, amanah itu merupakan timbangan kejujuran setiap pekerjaan. Faktanya sulit untuk mendapatkan orang-orang yang benar-benar amanah dalam mengembangkan tugasnya. Sebagai buktinya, orang-orang di sekitar kita saja masih banyak yang menyanyiakan amanah. Bahkan, hal ini sangat sering kita temui di berbagai sektor pekerjaan dan juga jabatan. Bagaimana Islam menjawab atau bagaimana pandangan Islam akan hal ini? Padahal sebelumnya benar-benar mendapat amanah tersebut, kebanyakan dari kita juga bersumpah terlebih dahulu dengan Al-Quran. Mengapa masih bisa bebas dengan kemauannya sendiri menyia-nyiakan segala amanah yang sudah diberikan khusus untuk dirinya? Padahal kita tahu dalam pekerjaan itu tidak ada yang mudah. Dan dalil amanah dalam pekerjaan, Islam menjawab. Seperti yang sudah kita ketahui, di Al-Quran sudah terdapat ayat-ayat juga dan hadis yang mengatur amanah dalam pekerjaan. Adanya ayat ini juga menjadi kewajiban untuk kita supaya tetap meningkatkan dan senantiasa menjaga amanah. Sebagaimana dalam firman Allah Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya adalah, sungguh Allah itu telah menyuruh kita untuk menyampaikan amanah kepada siapa yang berhak untuk menerimanya, lalu menyuruh kita untuk menetapkan hukum di antara manusia supaya terjadi dengan keadilan. Karena Allah itu Maha memberi pengajaran yang baik kepada kita. Allah juga Maha mendengar, Maha melihat. Tidak hanya itu saja yang menjadi dasar mengapa kita harus mengembangkan amanah yang diberikan kepada kita sebaik-baiknya. Karena dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 27 juga menjelaskan, wahai orang-orang yang berfirman, janganlah kalian mengkhianati Allah beserta Rasul, dan jangan pula kalian mengkhianati amanah yang sudah dipercayakan kepada kalian, padahal kalian mengetahuinya. Lalu membahas tentang amanah dalam pekerjaan ini juga mempunyai kaitan dengan orang munafik. Mengapa demikian? Bukankah Islam itu mengajarkan bahwa ciri tanda orang munafik itu ada 3? Yang pertama, apabila ia berkata, maka ia berkhianat atau berdusta. Kedua, bila berjanji ia ingkar. Ketiga, bila diberi amanah akan berkhianat. Sebagai umat muslim yang taat beragama, sudah seharusnya kita menjadikan ayat-ayat Al-Quran juga hadis itu untuk menjadi panduan atau patokan kita menjalankan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan apabila Al-Quran sudah tertuang bahwasannya kewajiban untuk menjaga amanah dengan baik dan benar, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk mengabaikan amanah tersebut. Dan adapun gambaran perwujudan amanah dalam bekerja antara lain: 1. Menjaga kedisiplinan jam kerja. Kedisiplinan jam kerja di sini tidak hanya dapat tepat waktu pada saat kehadiran di jam kerja atau di tempat kerja dan selesai kerja, namun benar-benar mengalokasikan waktu atau jam kerja sesuai dengan job atau pekerjaan yang menjadi bidang tugasnya, dan waktunya pun tidak digunakan untuk kegiatan lain yang bukan bidang tugasnya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dia seorang mentor rektor Universitas Islam Madinah, berkata, wajib bagi setiap pegawai atau pekerja untuk menyibukkan diri di saat jam kerja dengan pekerjaan yang memang merupakan tugasnya. Tidak boleh menyibukkan diri dengan tugas lain yang bukan pekerjaan yang wajib dia tunaikan. Dan kemudian beliau melanjutkan, janganlah dia menyibukkan jam kerjanya atau sebagai mana jam kerjanya untuk suatu kepentingan tertentu, dan tidak pula kepentingan yang lainnya apabila kepentingan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau tugasnya. Karena sesungguhnya jam kerja hakikatnya bukan milik pegawai atau pekerja, akan tetapi jam kerja adalah semata-mata untuk pekerjaan yang memang
menjadi bidang tugasnya, yang dia diberi gaji sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan tersebut. Lalu bagaimana dengan sebagian mereka yang sampai keluyuran atau keluar dari tempat kerja, entah itu menuju hotel, tempat-tempat hiburan, dan pusat perbelanjaan pada saat jam kerja? Sebagaimana seorang pegawai atau pekerja ingin mendapatkan gaji yang penuh dan tidak mau dipotong atau dikurangi sedikit pun dari gaji tersebut, maka hendaknya dia pun tidak memotong atau mengurangi jam kerjanya dengan melakukan pekerjaan lain selain bidang atau tugasnya. Dan lalu yang kedua, tidak menerima suap. Wajib atas setiap pegawai atau pekerja untuk memiliki sifat ta'afuf atau menjaga harga diri, kemuliaan jiwa, sifat qanaah, merasa cukup, dan menjauhkan diri dari perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah seperti menerima suap, sekalipun diistilahkan dengan hadiah atau yang populer dengan sebutan gratifikasi. Sebab dengan menerima suap atau hadiah atau gratifikasi akan mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang cenderung tidak amanah. Di dalam sunnah Rasul ada beberapa hadis yang menunjukkan larangan bagi pegawai atau pekerja untuk menerima suap atau hadiah atau gratifikasi. Disebutkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi bahwa dahulu Rasulullah mengangkat seorang dari Bani Asad yang bernama Ibnu Lutbiyah sebagai pegawai pengumpul zakat tatkala sampai di hadapan Rasulullah untuk melaporkan hasil kerja. Dia berkata, "Ini adalah harta zakat, aku serahkan kepada engkau, adapun ini adalah hadiah dari seseorang untukku." Maka Rasulullah pun naik ke atas mimbar, memuji dan menyanjung Allah, kemudian bersabda, "Bagaimana keadaan orang yang aku utus untuk mengumpulkan zakat dengan mengatakan, 'Ini adalah harta zakat, aku serahkan kepada engkau, adapun ini adalah hadiah dari seorang untukku.' Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya atau rumahnya ibunya sambil menunggu apakah ada orang yang memberikan hadiah kepadanya ataukah tidak? Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah salah seorang di antara kalian menggelapkan sesuatu dari harta zakat, melainkan kelak akan datang pada hari kiamat dalam keadaan memikul unta yang digelapkannya itu melenguh-lenguh di atas lehernya, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik." Menurut hadis riwayat Muslim nomor 3413 dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi. Dan 3, menyelesaikan pekerjaan dengan tertib. Termasuk sikap adil dalam bekerja adalah menyelesaikan setiap pekerjaannya dengan tertib, dimulai dari pekerjaan yang awal, kemudian berikutnya sampai yang akhir, atau mengakhirkan pekerjaan yang pertama. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ketika Nabi sedang menceritakan suatu kaum di sebuah majelis, datanglah seorang Arab Badui dan langsung berkata, "Kapan datangnya hari kiamat?" Nabi tidak menjawab pertanyaan tersebut dan tetap melanjutkan ceritanya, sampai ada yang mengira bahwa beliau mendengar ucapannya namun tidak menyukai ucapan tersebut, atau beliau memang tidak mendengar ucapannya. Tatkala beliau telah selesai bercerita, barulah beliau menjawab pertanyaan orang tadi. Menurut hadis riwayat Al-Bukhari nomor 57. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah Nabi tidak menjawab pertanyaan orang tersebut, melainkan setelah menyelesaikan cerita tentang suatu kaum, karena orang tersebut datang belakangan. Dan kriteria memilih pegawai atau pekerja, adapun kriteria dalam dasar yang patut diperhatikan.
Dalam penerimaan pegawai atau pekerja adalah hendaknya calon pegawai atau pekerja memiliki kemampuan dan sifat amanah. Seorang pegawai atau pekerja yang memiliki kemampuan, maka dia akan bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai yang dituntut darinya. Adapun dengan sifat amanah, maka seorang pegawai atau pekerja akan menunaikan pekerjaan tersebut dengan penuh sifat tanggung jawab dan akan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kriteria dasar yang demikian diambil dari firman Allah tatkala Allah mengisahkan tentang salah satu dari dua wanita penduduk Madian, yaitu putri Nabi Syuaib, yang mengatakan kepada sang ayahnya ketika dia dan saudarinya pernah ditolong oleh Nabi Musa mengambilkan air minum untuk hewan ternaknya. "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan amanah dan dapat dipercaya." Surat Al-Qasas ayat 26. Dan itulah cerita singkat tentang menjaga amanah dalam pekerjaan yang telah saya sampaikan. Terima kasih.